Habib itu ngomong sama Lek Mus matur, sampean iki wis bener iki Gus. Lakune wis bener pas. Iki sampean karek sak langkahne dadi wali sampean. Sampean nek gelem lunga ning Hadramaut, ziarah ning wali-wali Hadramaut, mulai langsung dadi wali sampean. Lalu melaksanakan segala macam supaya kalau saya kesana kemari itu pantas. Sekarang ini pantas saya datang ke rumahnya menteri, datang ke kantornya pengusaha itu pantas, ora kiai wae gitu loh. Nek kiai kan ora pantas, kiai kok sowan menteri kan ora pantas. Ya apapun juga soal hukume iku mbah makruh mbah. Mbah apa ora dipikir. Kemarin ada Basul Masail soal hubungan ulama umara itu bukan soal itunya, pantese gitu loh. Pantese. Kalau aku masak kiai wis moro ning gone kantore menteri. Bolak-balik ngono kan ya ora pantes. Ketemu karo pengusaha kono kene ngrebuk urusan duit. Ngrebuk urusan duit tenan gitu. Nek kiai kan ora pantes, kiai nyang-nyangan kan enggak pantes. Makanya saya izin untuk cuti dulu enggak ngiyai. Karena dibutuhkan itu. Karena banyak pekerjaan yang memang harus diurus sendiri oleh ketua umum, enggak bisa nyuruh orang. Kalau nyuruh orang kelamaan, nanti enggak jadi-jadi, harus berangkat sendiri itu banyak. Nah, di sisi lain kita itu punya kepentingan untuk menjaga martabat kiai ini supaya tidak terganggu dengan kesan-kesan yang oleh banyak orang dianggap kurang pantas. Makanya misalnya Rois Am itu tidak pernah, seingat saya itu 2 tahun sama sekali tidak pernah menginjakkan kaki ke istana, itu tidak pernah. Rois Am itu sama sekali. Ya ada menteri yang ketemu tapi sowan ke rumah, ke kantor aja enggak. Jadi sowan Rois Am di kantor PBNU aja, pejabat-pejabat, pengusaha dan lain itu enggak pernah. Kalau mau ketemu Rois Am ya ke kediaman beliau di Surabaya sana. Itu karena ingin menjaga martabatnya supaya orang tidak sembarangan sama Rois Am. Kalau mau gelut musuh ketua umum aja gitu, jalan sama Rois Am. Ya, nah ini ingin kita kembangkan secara luas. Ya bahkan dalam banyak hal. Nah, gini, cerita dasarnya itu begini. Pokoknya NU ini kita ingin membangkitkan lagi kesadaran bahwa NU ini jamiah yang besar dengan ukuran besar. Jadi menurut survei terakhir itu sekarang sudah 56, sekian persen penduduk Indonesia ini mengaku NU. Itu berarti sudah sekitar 150 juta orang yang merasa NU di Indonesia. Ya. Nah, di samping itu juga punya harta yang luar biasa raksasa, modal peradaban yang luar biasa besar. Maka sasaran-sasaran dari gerakan NU ini adalah sasaran-sasaran besar yang jauh di masa depan, yaitu sasaran-sasaran yang terkait dengan peradaban umat manusia seluruhnya, bukan cuma Indonesia saja, tapi menyangkut peradaban umat manusia seluruhnya di masa depan yang jauh.
Dan NU ini harus terus bergerak ke sana. Ya. Nah, di antara yang paling mendasar untuk menjalankan peran peradaban ini adalah kedudukan ulama. Ulama itu harus ditempatkan dalam kedudukan yang paling tinggi. Paling tinggi nilainya, paling tinggi martabatnya. Ya, maka ini harus dijaga terus. Nah, selama berjalan ke arah tujuan itu di jalan itu ada macam-macam peristiwa. Ada perang sekarang ini di Ukraina, ya, ada penindasan terhadap kelompok minoritas di India. Ada kemarin ada kerusuhan di Rempang. Ada macam-macam, ada peristiwa-peristiwa. Peristiwa-peristiwa ini ya ini tempat lewat saja. Tujuannya tetap tujuan peradaban yang jauh itu. Tertarik dengan peristiwa yang dianggap besar. Padahal itu sebetulnya tempat lewat saja. Ya, dalam perjalanan lewat ini, ya kita tetap harus ikut ngurusi peristiwa-peristiwa ini sepanjang jalan ini, tapi ya jangan lalu melupakan tujuannya. Dan jangan berhenti ke arah yang dituju itu. Jadi sampean misalnya kalau dari Demak ke Rembang, ya, dari Demak ke Rembang, mau datang Khol ya, terus di tengah jalan ada dangdutan di pinggir jalan, itu kan tidak berhenti sampean. Ya sampean mungkin ikut macet dikit karena banyak rame orang, tapi kan tidak lalu berhenti, gak jadi datang Khol kan enggak. Ya kan tetap terus ke sini. Nanti di jalan misalnya ada orang nyegat, Pak minta tolong ini itu, misalnya minta tolong diantar ke rumah sakit. Ya mungkin sampean harus terpaksa harus ngantar ke rumah sakit misalnya. Tapi habis itu ya terus lanjut ke sini kan gitu. Perumpamaannya itu lah. Ya. Maka kita harus fokus pada tujuan peradaban yang jauh ini. Tidak boleh berhenti atau belok gara-gara ada peristiwa-peristiwa ini. Termasuk peristiwa Pilpres. Ya. Jadi kalau sampai petentang urusan itu seolah-olah dunia fana ini tidak ada, segala sesuatunya ya harus diabdikan pada urusan itu, ya repot sampean. Gak sido NU. PKB misalnya Muhaimin maksa-maksa NU dikongkon pokoknya kudu dukung ini capres juga iso dudu urusan NU gitu. NU ini harus terus gitu. Kiai-kiai ya ora usah harus kumpul-kumpul dukung capres bareng lha apa gak usah kiai supaya tetap mulia kiai. Supaya ora dianggap gampang dibongkoki ngono lho. Kiai-kiai. Nek soal jungkir balik pencak bentan video ae ngono. Kiai ini ora usah pencak. Kene yo ahli pencak padha ae kok. Gitu. Ya, jadi itu yang pertama. Jadi ini peristiwa-peristiwa di tengah perjalanan ini harus kita lalui, tapi tidak boleh membelokkan kita dari tujuan. Ya. Ini yang pertama. Ya ini ibaratnya kalau ada apa-apa ya kita temandang. Kayak kemarin itu kan bolak-balik NU ini kan sebetulnya tujuan NU sejak awal. Tujuan NU sejak awal memang tujuan peradaban itu. Aku nek cerita soal itu lengkap engko sak wen-wen. Pokoke ngono, ngandel aku ngono pokoke sampean. Tujuannya tujuan peradaban. Tapi di tengah-tengah itu ada macam-macam, tiba-tiba kita butuh proklamasi kemerdekaan, habis itu ada sekutu datang harus perang dulu. Habis itu ada pemilu harus jadi partai dulu. Itu pekerjaan yang ya memang di tengah kekacauan jalan ini. Biasa toh numpak motor
bane gembos barang ya mandek dhisik ora kok terus ora mandek delujur ae ora malah ora tekan gone gitu. Ya harus nambal dulu dan sebagainya itu biasa. Tapi tidak boleh lupa dari tujuan ini. Ya. Nah, termasuk urusan Pilpres. Makanya urusan Pilpres ini ya, kita lihat asalkan tidak ada bahaya ya sudah. Tidak ada bahaya. Seliwat kono ora ono bahaya. Ya. Lah engko nek presidennya ora NU piye? Lah emangnya ya ono presiden ora NU terus wong NU do modar kabeh ngono piye wong ya ora. Bahkan kadang-kadang sampean itu nggak ngerti dikiranya bukan NU padahal NU gitu itu kan biasa sampean. Kayak Pak Jokowi ini. Sampean tuh mikir apa dulu-dulu tuh kok enggak tahu kalau Pak Jokowi itu NU. Padahal NU dia itu. Karuan NU saya saksinya gitu. Ada banyak sekali ikhtiar-ikhtiar Pak Jokowi untuk NU. Sampai kok enggak nganggep NU itu gimana? Ya. Jadi tidak usah dipikir NU dan NU, yang penting manfaat, maslahat untuk bangsa dan negara. Kalau bangsa negara ini maslahat, NU mesti maslahat. Mesti maslahat. Gitu. Lah golek presiden, pokoknya sing kira-kira mumpuni, sing mumpuni. Pertama-tama ya sing mumpuni. Ora angger golek NU, mosok sampean wis pokoke kudu NU, bajingan-bajingan lah anggere NU, mosok ngono kan ya ora. Iya toh? Jadi sing penting sing mumpuni. Itu yang pertama. Sing pancene karuan potongan iso nglakoni kan. Lah potongan iso nglakoni iku kan ora mok pinter guneman tok. Ora mok pinter ngomong tok, kudu ana buktine. Orang itu kan punya bukti sepanjang perjalanan karirnya, perjalanan hidupnya itu kan ada bukti. Itu yang dilihat. Gitu. Nah, kalau ada di antara mereka yang NU, ya boleh aja. Asal mumpuni loh. NU lan nek ora mumpuni wis anggur aja dicoblos. Tiwas ngisi-sini gitu loh. Non paham ya? Masuk akal ndak gini nih? NU lan nek wonge potongane ora bejaji. Nekat sampean coblos dadi tenan malah ngisi-sini. Anggur ora lah gitu. Pokoknya gula sing mumpuni, sing penting tidak memusuhi NU, itu aja. Yang penting tidak memusuhi NU. Ini yang pertama. Yang kedua, orang itu harus bisa menjelaskan. Dia itu orang yang minta dipilih itu harus bisa menjelaskan. Dia itu mau apa nyalon itu. Dia kok nyalon itu, dia itu mau mengerjakan apa. Dia harus menjelaskan dan harus punya bukti. Lemos itu dulu pernah didatangi ada Habib dari Tayu. Saya lupa namanya. Lemos cerita. Habib itu ngomong sama Lemos matur, sampean iki wis bener iki Gus. Lakune wis bener pas. Iki sampean karek sak langkahne dadi wali sampean. Sampai nek gelem lunga ning Hadramaut, ziarah ning wali-wali Hadramaut, mulai langsung dadi wali sampean. Ngono. Habib Tayu. Jabilek Mus. Lah nek wis dadi wali terus ape la opo jare lemen. Nek wis dadi wali ku ape la opo. Gitu loh. Gusti Allah itu ngasih pangkat orang itu kan ada perlunya. Kanjeng Nabi aja dijadikan rasul itu ada perlunya. Bukan hanya untuk supaya dapat pangkat tok.
Makanya Kanjeng Nabi itu sudah sampai Sidratul Muntaha suruh turun lagi. Karena ada perlunya. Gusti Allah ngangkat wong dadi wali itu mesti ada perluna. Nek wis dadi wali arep lah apa kudu ngerti. Makanya saya dulu ini ada enggak yang pengurus cabang NU. Kang Afnan, ya, ada Kang Afnan. Ada yang lain-lain saya kira pengurus cabang. Dulu itu saya gitu, saya nyalon PBNU pertama-tama saya jelaskan dulu apa yang menurut saya dibutuhkan NU dan apa yang bisa saya kerjakan. Nah saya bisa kerjakan ini, kalau mau ya mari pilih saya jadikan saya ketua umum nanti saya kerjakan. Nah itu sekarang yang saya kerjakan. Jadi kita ini butuh orang-orang yang bukan cuma orang-orang yang mencari mukti. Cor Jawa itu mukti, bukan hanya orang-orang yang kepengen mukti, kepengen mulya untuk pangkat dhuwur mukti. Kita butuh orang yang memang punya pikiran untuk ngabekti, untuk mengabdi. Dia itu mau melakukan apa? Nah itu yang penting dipikirkan. Nah ini memang tidak mudah, tapi ya kita tidak bisa tidak berpikir dengan cara itu, gitu. Nah, kalau nanti yang jadi orang yang berbahaya gimana ya? Ya memang harus kita halangi. Kalau ada calon yang berbahaya untuk bangsa dan negara, ya harus kita halangi. Gitu. Nah sekarang ini ada apa enggak? Itu tanya Nurholis. Ngawen itu mana sudah tak kasih tahu Nurholis itu Ngawen, tanya itu kalau enggak ya. Nah terus baiknya milih yang mana ya, sampai terserah mau milih yang mana. Nah kalau sampean judek enggak bisa memutuskan mau nanya saya nanti wong belum ada jelas calonnya kok. Nah, nanti kalau sudah jelas dan nanya saya jawab ya. Sekarang enggak bisa gitu. Belum jelas ya. Itu aja. Makanya kemarin Rois Am bilang pokoknya jangan pertama jangan tergesa-gesa, tunggu. Wong KPU belum mengumumkan calon kok sudah ribut-ribut dukung, tiwas didukung ora dadi calon kan kisinan sampai. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan buka lapak sendiri-sendiri. Maksudnya apa? Kiai-kiai ku mbok eling martabate. Kiai-kiai iki lho. Digirang-giring dibongkoki, dikon muni hidup manut ae. Itu yang namanya buka lapak sendiri-sendiri. Tidak usah begitu kiai-kiai itu. Engkau budak waliyadzubillah tewas kisiran sudah. Orang sah ngongkok-ngongkok. Kalau sampai memang kiai beneran punya santri, sampai ngandani santri sampai pulang yo iso kok. Lah apa kok kumpul ngantek ngono iku. Iya toh? Tidak usah begitu, kecuali ada hal yang genting, yang rawan. Kayak dulu NU ngadepin datangnya sekutu, keluar resolusi jihad, kumpul. NU ngadepi PKI, kumpul. Kiai-kiainya kumpul. Lah itu pantas. Kalau ada ancaman. Kalau enggak, ya. Sebaiknya enggak usah. Itu maksudnya Rois Am itu begitu. Lah nanti kalau kira-kira memang harus melakukan sesuatu beneran ya jangan khawatir, enggak kalau tinggal diam. Kalau memang ada yang harus